wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi listrik magnet ya. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa bagian yang kita akan pelajari di listrik magnet terkait dengan gaya, kemudian medan, kemudian potensial listrik, dan bagian akhir terkait dengan kapasitansi. Jadi ini pertemuan ke 8 sebenarnya. Materi yang ke-8, pertemuan ke-8, materi ke-8 ya, setelah UTS. Nah, kemudian pada bagian ini akan kita pelajari terkait dengan gaya tentunya. Yang pertama terkait dengan gaya, yang berkaitan dengan hukum Coulomb, kemudian hukum Gauss, kemudian energi potensial, potensial listrik, dan kapasitor. Nah, di dalam gaya ini juga ada berkaitan dengan medan. Nah, bagian ini kita mungkin ada beberapa terkait dengan vektor di sini, ada beberapa tentang vektor, kemudian konsep mengenai pangkat dan aljabar sederhana. Jadi ini materinya, ringkasnya. Di bagian awal itu kita belajar gaya, medan listrik, potensial listrik, dan kapasitansi. Nah, kenapa kita sangat perlu ya, yang mendasari hal yang sangat penting untuk mempelajari listrik dan magnet tentunya, karena keseharian kita itu berkenaan dengan teknologi, itu kita bisa katakan menggunakan konsep kelistrikan dan kemagnetan. Jadi misalkan punya handphone, tentunya handphone kita itu bisa seperti sekarang berkembang karena adanya teori kelistrikan dan kemagnetan. Tentunya kita juga kalau misalnya HP kita bisa digunakan, tentunya harus diberikan sumber arus ya, berupa listrik. Dan banyak hal terkait juga dengan magnet, berkaitan dengan komunikasi. Jadi hampir keseluruhan dari kehidupan kita yang bersinggungan dengan teknologi, kita menggunakan konsep kelistrikan dan kemagnetan. Jadi itu alasannya belajar terkait dengan kelistrikan dan kemagnetan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, listrik sendiri itu kalau kita bisa berikan definisi yang sederhana, itu adalah aliran muatan listrik yang biasanya elektron ya, yang melalui penghantar akibat perbedaan potensial atau tegangan. Sementara magnet sendiri itu benda yang menarik material tertentu yang dihasilkan oleh susunan atom atau arus listrik. Jadi elektromagnetik sendiri merupakan interaksi ya, fundamental. Jadi interaksi fundamental itu ada 4 kalau sebenarnya. Kalau kalian ingin tahu saja misalnya, itu ada 4 berkaitan dengan gravitasi, itu yang kita pelajari di hukum Newton. Newton kita gunakan ini. Kemudian berikutnya interaksi, nah ini yang sekarang kita pelajari, elektromagnetik. Kemudian berikutnya ada interaksi berkaitan dengan gaya nuklir atau interaksi nuklir kuat dan interaksi nuklir lemah. Nuklir kuat itu berkaitan dengan, kalau kita tahu atom ya, sederhana ya misalnya, di sini ada elektron, kemudian di dalamnya ada inti. Nah, di inti ini tentunya ada proton, beberapa proton. Nah, secara konsep, proton dengan proton itu bermuatan sejenis, maka dia harusnya tolak-menolak. Tetapi pada kenyataannya di sini ada inti atom, sehingga ada harusnya gaya yang mengikatnya disamakan dengan nuklir kuat. Nah, kalau yang nuklir lemah ini berkaitan dengan aktivitas
radioaktif. Nah, kita tidak akan pelajari detail untuk ini. Bagi kalian yang berminat ini, kalian bisa dapatkan materinya di mata kuliah fisika ya, atau beberapa hal ya terkait dengan bagian ini, mungkin di fisika dasar 2 ya, ada di fisika dasar juga ada bagian ini sekilas. Nah, kalau kita misalnya berikan secara sederhana, listrik itu dapat menimbulkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Jadi prinsip ini kita sebutkan dengan fenomena elektromagnetisme, listrik dan magnet. Jadi dua hal ini saling bersinggungan ya. Jadi listrik itu menimbulkan medan magnet, kemudian perubahan medan magnet sendiri menimbulkan medan listrik. Aplikasinya tentunya sehari-hari kita dapatkan. Di sehari-hari kita itu ada lampu ya kita, kemudian ini berkaitan dengan akselerator di CERN, ini menggunakan juga seperti tadi interaksi fundamental tadi, elektroweak ya, listrik dan lemah ya, gaya nuklir lemah. Tapi juga di sini juga menggunakan listrik tentunya untuk mempercepat partikel ya. Kemudian di mobil ya, kendaraan bermotor atau sepeda motor, kita juga menggunakan listrik dan magnet, dinamo misalnya. Kemudian di turbin juga, pembangkit listrik. Kemudian di bumi kita sendiri juga kita temukan medan magnet bumi kita. Nah, itu secara sekilas. Jadi magnet dan listrik ini bukan hal yang baru bagi kita, bersinggungan dengan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke konsep yang sederhana. Jadi ini interaksi. Jadi kalau ada dua muatan, dia bermuatan positif, dia akan tolak-menolak. Kemudian yang bermuatannya negatif-negatif juga sama, akan tolak-menolak. Kemudian bermuatannya berbeda, akan mengalami tarik-menarik. Nah, ini berbeda halnya dengan gaya gravitasi. Jadi kalau gaya gravitasi ya, gravitasi misalnya ada di sini adalah M1, kemudian di sini adalah M2, maka interaksinya adalah tarik-menarik ya. Misalkan ini F2 oleh 1, kemudian di sini F1 oleh 2. Nah, tapi kalau di sini ada 2, jadi kalau misalnya dia ada muatannya positif, misalnya ini ada 1, 2, maka di sini F2 oleh 1, kemudian di sini F1 oleh 2. Kemudian kalau dia sama-sama muatannya juga negatif atau berbeda tanda, ini positif, negatif, maka di sini adalah F. Misalkan ini adalah 2, F2 akibat 1, kemudian di sini adalah F1 akibat 2. Jadi tarik-menarik dia interaksinya. Jadi kita bisa jelaskan sedikit seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat dari definisi di sini, sifat dasar partikel itu menyebabkan interaksi listrik. Partikel bermuatan dapat menarik atau menolak partikel lain sesuai jenis muatannya. Nah, kemudian untuk konsep muatan di sini, satu muatan elektron itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Ini yang harus diingat. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke gaya listrik, interaksi. Jadi kalau ada dua benda bermuatan, maka dia akan mengalami interaksi. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan pertama, kemudian di sini ada muatan kedua, maka dia akan mengalami interaksi. Kalau misalnya dia sama-sama satu negatif, satu positif, maka interaksinya tarik-menarik. Maka besar misalnya gaya di 1, akibat 2 misalnya, itu berarti adalah 1, 4pi, epsilon 0, Q1, Q2 per R kuadrat R topi, R12, R12 topi. Atau kalau misalnya kita ingat kembali, R12 sendiri itu adalah vektor R12 dibagi dengan besarnya R12 besar. Sehingga ini persamaan ini kita bisa dituliskan menjadi seperti ini. Jadi faktor yang mempengaruhi gaya di sini adalah muatannya, kemudian jaraknya. Jadi semakin jauh jaraknya, maka kalau kita bisa lihat ya, semakin jauh jaraknya, R-nya makin besar, maka F-nya turun. Dan sebaliknya, kalau R-nya makin kecil, maka F-nya naik. Ya. Terus interaksinya akan lebih kuat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya.
Jadi masuk ke contoh. Jadi contohnya di sini ada dua muatan masing-masing. Q1 itu adalah 2, kemudian Q2 adalah minus 3. Kemudian dipisahkan oleh R. Nah, jadi hitung besarnya antara kedua muatan ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, berarti di sini adalah Q1, kemudian Q1, kemudian di sini adalah Q2. Q1-nya adalah plus 2 mikrokulom, Q2-nya adalah minus 3 mikrokulom. Berarti interaksinya adalah tarik-menarik ya. Jadi berapa besarnya? Berarti kita bisa lihat di sini. Berarti kita ambil konstanta. Konstanta ini kita ambil itu K nilainya 8,99 kali 10 pangkat 9 ya. Nilai konstantanya. Atau kita bisa juga gunakan epsilon 0 ya. 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per NM kuadrat. Nah, yang ini. Nah, jadi ini setara dengan 1/4 pi epsilon 0 itu adalah K. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Mikro itu berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. 3 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya adalah setengah kuadrat. Tinggal kita masukkan berarti 9, 10,9, 10 pangkat minus 12, 10 pangkat minus 3. Kemudian kita dapatkan besar gayanya adalah sekitar 0,216. Jadi kalau misalnya yang diterima oleh 1 arahnya ke kanan, yang diterima oleh 2 arahnya ke kiri. Jadi gayanya adalah tarik-menarik. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Kita juga ada istilahnya berkaitan dengan medan ya. Jadi medan listrik ya. Jadi medan listrik. Nah, medan listrik itu berarti besaran yang memiliki nilai di setiap ruang atau field ya, besaran yang memiliki listrik ruang yang dihasilkan untuk kaitan ini oleh muatan listrik. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada muatan listrik misalnya plus Q, maka dia menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Ya, keluar dari bagian ini. Kalau dia negatif Q, dia akan masuk medan listriknya. Sini. Ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah medan, ini sebagai sumbernya, maka kalau misalnya kita buat muatan uji di sini, maka muatan uji ini akan mengalami gaya. Nah, besar gayanya adalah F, itu adalah Q kali E. Nah, jadi pengaruh medan Q kali E. Nah, besar medannya sendiri adalah berarti F per Q0 ya, muatan ujinya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa sederhanakan, kalau ada muatan Q0 ditempatkan dalam medan, ia mengalami gaya F, kemudian hubungkan antara medan gaya dengan medan listrik dinyatakan oleh persamaan ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa tuliskan, kalau misalnya tadi ya, ada muatan, misalnya muatan Q0 di sini. Nah, jadi di sini ada plus Q, saya tuliskan di sini aja, misalkan di sini ada plus Q, ini menghasilkan medan, ya, menghasilkan medan. Kemudian di sini ada muatan uji, ya, menghasilkan medan sehingga dapatkan di sini gayanya. Gayanya adalah kita bisa tuliskan gayanya di sini, interaksi keduanya adalah F K Q kali Q0 per R kuadrat. Berarti besar medannya adalah E sama dengan F per Q0. Nah, berarti besarnya adalah K kali Q per R kuadrat. Nah, karena ini dibagi, ya berarti ini nanti hilang Q0-nya. Sehingga dapatkan persamaan ini. Nah, gimana kalau misalnya dia banyak? Ada banyak ya. Jadi ada banyak sumber ya. Jadi misalkan di sini adalah 1, kemudian di sini adalah 2, di sini ada 3, dan seterusnya ya. Jadi kita uji di sini ya. Berapa medannya di sini. 3. Misalnya di A misalnya. Di A kecil ini. Berarti kita jumlahkan semuanya. Berarti K kali Q1 R kuadrat, Q2 R kuadrat, Q3, dan seterusnya. Jadi kita bisa jumlahkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, berarti kita misalkan di sini ada muatan ya, ada 3 ya. Ada 5 muatan. Jadi berapa gaya gaya di Q ya. Jadi di sini misalkan
Dia ada muatan Q1 sekian, Q2 sekian, Q3 minus 2, Q4 minus 1. Nah, ditanya di sini, dia sisi-sisinya 2 cm. Kemudian ditanya di sini muatan pada Q5. Jadi tentukan kuat medan listrik di posisi Q5 dan gaya Coulomb pada muatan Q5. Jadi kita bisa gambarkan dulu ya. Jadi saya masuk ke ini dulu. Kita copy dulu ini, bisa kita copy. Oke, atau saya gambarkan aja ya di sini. Kita gambarkan. Jadi persegi ya. Jadi persegi berarti kita bisa anggap satu, dua, tiga, 4. Ya, 1, 2, 3. Ini 4. Nah, ini persegi. Kemudian kita coba taruh masing-masing muatannya. Sini adalah Q1, kemudian di sini adalah Q2, kemudian di sini adalah Q3, kemudian di sini adalah Q4, kemudian di sini adalah Q5. Q1 sendiri tadi ini adalah plus ya. Kemudian di sini adalah juga plus. Kemudian di sini adalah minus. Kemudian di Q4 itu adalah, ini saya kurung aja, ini plus, plus, minus. Q4 itu adalah minus. Dan Q5 itu, nah di sini Q5 persis di tengah-tengah, adalah plus. Nah, jadi itu kondisinya ya. Jadi ada kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya kita tarik garis akibat. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 ada 4 muatan ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini sisinya sama ya, 2 cm. Kemudian ini juga 2 cm. Berarti di tengah ini adalah dari sini ke sini, berarti ini adalah 1 cm. Kemudian dari sini ke sini adalah 1 cm. Nah, kemudian yang berikutnya, apa lagi? Nah, sekarang baru kita lihat ya, masing-masing. Yang pertama oleh seperti yang pertama. Jadi, oleh yang pertama. Jadi, yang kelima ini, kita bisa lihat oleh yang pertama. Jadi, kalau misalnya kita anggap di sini adalah sumbu Y, kemudian di sini adalah sumbu X. Jadi, gaya yang di sini dia adalah positif, maka dia sama-sama positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, berarti sini adalah F51. Nah, berikutnya F51 arahnya ke sana ya. Kemudian arahnya ke bawah ya, F51. Nah, berikutnya kita lihat F52 ya. F52 berarti dia sama-sama positif, maka arahnya ke sini. Nah, ini juga saya perpanjang aja ya. Dari sini. Nah, di sini. Ini adalah F51, di sini adalah F52.
5,2. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat berikutnya. F51, F52 sudah. Kemudian F5 akibat 3. F5 akibat 3. Nah, F5 akibat 3, dia itu gayanya tarik-menarik ya. Ya. F5 akibat ya, tarik-menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia di sini ya. F5 akibat 3. Positif. Ya. Yang berikutnya F5 akibat 4. F5 akibat 4 juga dia F5 akibat 4. Juga tarik-menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini. Oke. Dia juga tarik-menarik. Nah, sekarang kita bisa lihat totalnya ya. Berarti kan totalnya adalah F di 5. Itu kan berarti F5 1. Kemudian ditambah F5 2. Kemudian ditambah F5 3. Ditambah F5 4. Nah, itu. Kemudian, nah, kalau kita sederhanakan di sini gambarnya ya. Jadi kalau kita sederhanakan gambarnya, jadi misalkan ini adalah sumber-sumbernya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, kita ganti warna ya. Oke. Nah, kita sepakat tadi ada F51, F53 di sini ada. F51, kemudian F53. Kemudian di sini F52 dan F54. Maka kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah X dan ini adalah Y. Maka kita bisa lihat ini proyeksi sumbu X. Di sini F51X, F53X, kemudian di sini ya. Nah, kita lihat besarnya. Nah, sekarang yang bermain itu adalah besarnya. Nah, besarnya di sini adalah, kita tadi belum sempat tulis, di sini adalah 1 mikrokulom. Kemudian yang kedua itu 2 mikrokulom. Kemudian di sini adalah Q3 adalah minus 2 mikrokulom. Kemudian yang keempat itu adalah minus 1 mikrokulom. Yang kelima itu adalah 1 mikrokulom. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Q1 1 ya. Jadi kita tuliskan dulu. Q1 tadi adalah 1 mikrokulom, Q2 itu adalah 2 mikrokulom, Q3 itu adalah minus 2 mikrokulom, Q4 itu adalah 1 mikrokulom, nah, kemudian Q5 itu adalah 1 mikrokulom. Benar, 1, 2, 2, Q4 minus 1. Nah, kita lihat di sini 51. 51 itu berarti 1 ini dan 5. Jadi 1, 1.
Jadi 51, dia 11. Jadi 1 muatan Q1-nya, 5 muatan Q1. Yang mana lagi kombinasi yang sama ya? 1 dengan 4 ya. 1 dengan 4. 5 dengan 4. 5, 4 juga min 1, 1. 5, 4. Berarti di sini kita bisa lihat di sini F51. Kebalik ini, harusnya F54 di sini. F54, F51. Jadi kita bisa lihat di sini F54 di sini, F54. Ya. Kemudian di sini F51. 5, 1, 5. F51. F5, bukan F51. F51. F52 ya. Ya, satu lagi tadi. F52 dan 54. F52 ini. Ini F52. Tadi F51 dah. F52. F52. Oke. Nah, sini. Ini F51 tadi ini. Oke. Ini F52. Di X. Nah, kita bisa lihat di sini F54 dan 51 dia sama. Berarti ini yang ini F54X minus ditambah F51X dia sama dengan 0. Nah, sekarang 53. 53. Nah, kemudian minus F52 arah X sama F53 arah X juga dia 0. Nah, jadi yang sumbu X-nya dia 0. Nah, sekarang yang ada itu tinggal arah Y. Nah, jadi arah Y. Jadi yang sekarang itu tinggal ada arah Y-nya. Jadi yang sekarang itu ada tinggal F51 arah Y ditambah F52 arah Y ditambah F53 arah Y ditambah F54 arah Y. Nah, itu berapa? Nah, tinggal itu saja. F51 arah Y, F52 arah Y, F53 arah Y, F54 arah Y. Tinggal itu sisanya. Nah, sekarang baru kita hitung ya nilainya. Baru sekarang kita hitung nilai masing-masing. Jadi kalau kita bisa lihat jaraknya. Jadi kalau tadi ada persegi, di sini misalnya dia adalah 1, kemudian di sini adalah 1, maka jarak dari sini ke sini itu adalah akar 2 ya. Nah, jadi ini 1 cm. 1 cm berarti kan ini adalah jarak di sini adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi saya R ya. R. Jadi sama dengan akar 2 cm.
meter. Nah, sekarang kita cek satu-satu tadi. Berarti di sini F51 itu sama dengan F51, F54 ya. F51 arah X itu berarti adalah K kali Q5 Q1 besarnya aja dibagi dengan R51 kuadrat. Nah, berarti ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali di sini adalah 1 kali 10 pangkat 6. Minus 6 ya. Kali 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian di sini ada sudutnya. Jadi proyeksi pada theta ini. Jadi kalau misalnya kita ambil sudutnya di sini adalah 45 derajat, berarti yang bagian ini 15Y. Tuh. Di sini tetanya kita ambil di sini aja, sama aja tetanya di sini. 45 derajat. Berarti 45 berarti di sini adalah sinus 45 derajat dibagi dengan akar 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, sama juga dengan F52. F51 tadi. F54 ya. F54 juga sama. F54 Y sama dengan F51 Y. Dan seterusnya. Jadi kalau dihitung juga nanti F53Y itu sama dengan F52Y. Jadi kalau kita hitung berarti F5 itu besarnya itu adalah F51Y ditambah 2F52Y besarnya. Nah, kalau kita hitung besarnya, jadi kita balik lagi ke slide. Jadi besarnya itu sekitar ini, nilai ini. 190,6 Joule atau 190,6 Joule arah wow. Medannya ya ini besar. Nah itu. Nah, jadi itu kira-kira untuk yang medan listrik. Nah sekarang kita masuk ke hukum Gauss. Nah, berkaitan dengan hukum Gauss, jadi flux listrik yang melalui suatu permukaan Gauss itu sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut dibagi dengan permita sampah. Jadi misalkan ini ya. Jadi ini ada kita kasih permukaan Gauss ya. Nah, seperti ini ya. Jadi besar flux yang melalui suatu permukaan ini, fluxnya, itu sama dengan keseluruhan ya. Jadi medan ini, jadi kalau misalnya kita lihat ya, medan ini berarti E, kemudian dot A. Itu berarti adalah besarnya E, kemudian besarnya A, cos P ya di sini ya. Jadi seluruh medan. Jadi ini kalau banyak berarti seluruh medannya, kemudian A, cos P. Nah, itu sebanding dengan muatan yang ada dibagi dengan epsilon 0. Nah, contohnya di sini. Nah, itu konsepnya. Jadi contohnya misalnya di sini ada sebuah cangkang bola tipis. Ya, bola tipis dia bermuatan.
Nah, jadi yang ditanya di sini berapa medan di luar cangkang dan medan di dalam cangkang. Nah, di luar cangkang berarti ada muatan yang melingkupinya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, permukaan Gaussnya. Jadi permuatan Gauss. Nah, jadi kalau ada permukaan Gaussnya berarti total medannya itu berarti kita bisa lihat kalau dia bola itu kan permukaannya luasnya adalah 4pi r kuadrat. Kalau dia adalah radiusnya adalah r. Sehingga kita bisa tuliskan berarti E dikali dengan 4pi r kuadrat. Nah, tadi cosnya nolnya adalah 1. Itu sama dengan muatan yang dilingkupinya di sini adalah Q, berarti ini adalah Q per epsilon. Oh, sehingga kita bisa dapatkan hasil seperti ini. Kemudian di dalam cangkangnya di sini tentunya tidak ada muatan. Jadi kalau misalnya dia seperti ini misalnya, ini adalah Q, dan di dalam ini seperti ini, ya, Q-nya saya masukkan ya. Nah, jadi muatannya menyebar di dalam ini, di dalam permukaannya. Jadi kalau misalnya di dalam cangkangnya, dia medannya itu adalah 0. Jadi kalau misalnya dia kan menyebar di sini plus ya, plus. Nah, berarti di dalamnya ini dia medannya adalah, kalau yang di sini ada lingkungan Gaussnya, muatannya itu adalah plus Q. Nah, jadi dia 0. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan potensial listrik. Nah, sama halnya dengan analogi pada medan listrik yang merupakan perbandingan antara gaya listrik dan muatan uji. Nah, juga sama, potensial listrik berarti energi potensial dibagi dengan Q0. Jadi kalau misalnya dia pada potensial listrik, itu berbeda. Dia bukan vektor. Sehingga kita bisa dengan mudah menghitung potensialnya. Jadi kalau misalnya ada dua, misalkan ada sini titik A, kemudian misalkan ini ada Q1, kemudian di sini ada Q2, berapa potensialnya? Berarti kita tinggal hitung ya. Ini R1, R2, berarti potensial di A itu adalah K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2. Seperti itu. Nah, kemudian potensial listrik itu berarti adalah kerja yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan muatan dari suatu titik referensi biasanya hingga ke posisi tertentu. Jadi rumusnya adalah ini. K kali Q1, Q2 per R. Jadi kalau dia banyak berarti K QI, QJ per R. Jadi kalau misalnya ada banyak, misalnya ini ada Q1, kemudian ada Q2, kemudian ada Q3, berarti kita bisa lihat ya. Berarti K Q1, Q2 ya, per R12 ditambah ya. K Q1, Q3 per R13 ditambah K Q2, kemudian Q3 per R23. Nah, kemudian contohnya di sini. Jadi kalau misalnya ada dua muatan, Q2, Q1-nya 2, Q2-nya minus 3, dipisahkan sejauh 0,5, hitung potensial. Jadi potensialnya tinggal masukkan. Ya, tinggal masukkan nilainya. Nah, sekarang kita lihat potensial listrik ya. Potensial listrik, nah, di sini potensial listrik. Jadi kita bisa lihat contoh soalnya di sini. Jadi ada tiga muatan diletakkan pada sumbu X. Jadi kalau misalnya kita lihat di sumbu X di sini, berarti yang Q1 itu adalah di 0, cm. Ini adalah Q1. Nah, Q2-nya adalah di minus 3. Misalkan di sini adalah Q2. Q2 di minus 3 meter. Nah, di sini adalah Q3 di 4 meter. Yang ditanya sini, tentukan potensial listrik di P yang berada di X sama dengan 1. Nah, misalkan di sini. Nah, di P. Berarti di P di sini berarti kita bisa lihat, berarti Q1 per R1, Q2 per R2, Q3 per R3. Jadi ada pengaruh
Q1, Q2, dan Q4. Berarti di sini adalah 1 meter. Nah, kita bisa lihat di sini berarti R1-nya adalah 1. Jadi kalau misalnya R1-nya adalah 1, berarti P ke 1 adalah 1. R2-nya adalah 1. Pertama tadi di 0, 2, maaf. Salah nih, keliru nih. 0, 2, dan 4. 0, 2, dan 4. Oke. Pertama di 0, kemudian di 2, kemudian di 4. Nah, ini agak panjang aja biar kelihatan. Nah, jadi dia di sini di 0, kemudian di 2, kemudian di 4. Nah, sekarang di P ini ada di 1 di sini. Ini P. Nah, di sini berarti ini 1. Berarti di sini adalah 1 meter. 1 meter. Kemudian di sini adalah 2 meter. Nah, jadi R1 adalah 1, R2-nya adalah. Nah, jadi R1 berarti sini ke yang muatan ini Q1, kemudian tadi ini Q2, ini adalah Q. Nah, jadi jarak dari sini ke sini ini adalah R1, kemudian jarak dari sini ke sini adalah R2, dari jarak sini ke sini adalah R3. Nah, jadi ini jaraknya adalah 3 meter. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Q1 berarti tadi adalah 2, Q2-nya adalah ini, dan seterusnya. Dapatkan nilainya sekitar 2970 volt. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke kapasitor. Jadi apa kapasitor? Jadi kapasitor itu adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi ya dalam bentuk muatan listrik. Ya, jadi kapasitor itu terdiri dari 2, misalnya ya, plat sejajar, konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, ya, isolator. Jadi besarannya, besar kapasitansi itu perbandingan antara muatan dan potensial. Nah, itu saja. Ini contohnya ya. Misalnya ya, pada sebuah kapasitor sejajar, misalkan ini ya, adalah plus Q, kemudian adalah minus Q. Jadi medan listrik di antara plat ini kita bisa tuliskan, berarti adalah Q per 2P, 2A epsilon 0 atau Q per 2A E0. Nah, jadi sigma di sini adalah Q per A. Kemudian beda potensialnya itu sama dengan E kali 0 kali D, sehingga kita bisa dapatkan C-nya adalah Q per V, berarti Q-nya tadi adalah ini tadi, Q-nya adalah ini, Q-nya adalah ya Q per V, V-nya tadi adalah ini, ya. Kemudian Q bagi ini, Q bagi ini, dan kita dapatkan kapasitansi itu sama dengan N0A per T. Nah, ini permitivitasnya, ini adalah luasnya, ini adalah jarak. Nah, sekarang kita misalnya kapasitor ya. Jadi kalau kapasitor itu misalnya di sini disusun secara paralel ya. Kalau khususnya paralel berarti potensial di sini, V di sini sama dengan V di sini. Kemudian muatan total di sini berarti ini adalah Q2, Q3, dan Q1. Jadi muatan totalnya itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, potensialnya tadi totalnya itu sama V1, V2, V3. Sehingga kita bisa dapatkan Q total ini adalah ini C kali V, C2 kali V, C3 kali V. Jadi ini sehingga muatan totalnya adalah dijumlahkan semua. Atau kalau banyak berarti C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Jadi jumlahkan seperti biasa aja. Nah, berikutnya, kalau misalnya disusun secara seri. Kalau di seri berarti apa? Yang sama di sini adalah muatan di sini sama, muatan di sini sama, muatan di sini sama.
Yang terjadi adalah pembagian tegangan. Berarti tegangan di V1 tambah V2 tambah V3. Jadi kita bisa tuliskan, ini berarti Q per C1, Q per C2, Q per C3. Nah, ini. Nah, kemudian Q-nya ini, kemudian kita dapatkan seperti ini, sehingga 1 per C totalnya adalah 1 per C1, C2, C3. Jadi kalau misalnya ada hanya 2, C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Sama dengan kalau kita tuliskan ini C1 tambah C2, C1 kali C2, 1 per C total. Nah, sehingga C totalnya adalah C1 kali C2 per C1 tambah C2. Nah, contohnya ini kapasitor. Jadi kalau misalnya ada 4 kapasitor disusun sebagai berikut. 8 dengan 2 dengan 4 ini yang C2 1 C2 disusun secara seri. Kemudian 6 dan 4 disusun secara seri. Kemudian kedua rangkaian ini disusun secara paralel. Jadi tentukan kapasitansinya, kemudian muatan total tersimpan, muatan dan tegangan. Jadi CA di sini kita misalkan berarti dia nilainya adalah ya ini ya 1 per 1 per 8 tambah 1 per 4. Kemudian CB-nya adalah 1 per 1 per 6 tambah 1 per 12. Nah, disusun secara seri tadi ya, berarti kan 1 per CA itu adalah 1 per 8 tambah 1 per 4 ya. Berarti kalau misalnya di sini, berarti kita misalkan tadi CA adalah 8 kali 4, kemudian dibagi dengan 8 tambah 4. Ya kan tadi. Nah, ini rumus ini. Nah, berarti kita bisa dapatkan 32 dibagi dengan 12. Jadi sekitar ini. Kalau ini tadi CB-nya adalah 6 kali 12 per 6 tambah 12. Berarti 72 per 18. Berarti persis 4. Nah, jumlahkan keduanya karena disusun secara paralel, dapat sekian. Q totalnya berarti C ekivalennya tadi adalah 6,67 kali dengan voltasenya. Voltasenya adalah 120, dapatkan 800. Kemudian berapa QA-nya? Nah, Q di A itu berarti tadi, nah dia tersusun secara, tadi kan ini adalah CA, di sini adalah CB. Seri ya, maaf. Di seri kemudian paralel. CA, dia adalah CB. Ya. Jadi potensialnya terbagi ya di sini. Berarti di sini 80. Jadi yang QA-nya tadi adalah ya. Jadi QA-nya adalah 320, kemudian nanti voltasenya adalah terbagi di sini 40 dan 80. Kemudian yang berikutnya juga sama, 480, 80 dan 40. Nah, jadi ini kesimpulannya. Kita bisa lihat. 300. Nah, itu. Jadi gitu kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, PA itu sama dengan PB sama dengan V. Nah, itu. Jadi dia sama.
Kemudian apalagi yang sama di sini? Nah, berarti QA-nya itu adalah QA-nya tadi adalah CA kali VA. Berarti tadi CA-nya, VA-nya adalah B ya. A. Ini A kecil ya. Nah, CA-nya tadi adalah 32/12. Dikali dengan VA-nya tadi adalah 120. Nah, ini kalau kita coret ini kita coret jadi 10. Jadi ini adalah 320 mikrokulom. Nah, itu sebabnya ini ya. Kemudian kalau QB itu adalah CB kali V. Berarti CB kali V, CB kali V berarti CB-nya tadi adalah tadi 4 ya. 4 dikali dengan 120 jadi 480 mikrokulom. Nah, berikutnya kan tadi dia itu disusun secara seri ya. Sini ya. Disusun secara seri, di sini adalah 8. Kemudian di sini 4 mikrofarad. 4 mikrofarad. Berarti kan di sini tadi potensialnya tadi itu adalah ada tadi potensial. Ya, potensialnya tadi di sini diberikan sama ini adalah 120 volt. Nah, di sini muatannya sama ya. Jadi muatannya sama. Yang ditanya di sini adalah voltase ya. Jadi V di sini adalah V1 ditambah V2. Nah, tadi muatannya ada 320 ya. 300 ya, QA di sini tadi adalah 320 mikrokulom ya. Berarti potensialnya adalah Q per 320 per 8. Jadi potensialnya ini adalah 320 per 8 sama dengan 40 volt. Nah, ini ya. Nah, selebihnya berarti 80 dan seterusnya. Nah, itu cara untuk menentukan potensialnya. Nah, itu jadinya. Jadi di bagian ini kita sudah belajar tadi tentang gaya Coulomb. Berarti gaya itu sebanding dengan muatannya dibanding terbalik dengan kuadrat dengan jaraknya. Kemudian juga kalau misalnya ada muatan listrik, maka dia akan menghasilkan medan listrik. Kalau misalnya ini positif ya. Positif. Kalau negatif ya seperti ini ya. Kemudian juga kita bisa hitung potensial. Jadi kalau misalnya adalah Q, maka potensial di sini besarnya adalah K, Q, misalkan R per R. Nah, kemudian kapasitansi itu perbandingan antara muatan dan potensial. Dan fungsi kapasitor itu menyimpan muatan listrik. Nah, jadi itu materi kita di kesempatan kali ini. Jadi kita bisa simpulkan, jadi gaya itu menjelaskan interaksi ya antara muatan listrik
yang menjadi fondasi terbentuknya medan listrik. Jadi medan listrik itu merepresentasikan pengaruh muatan terhadap ruang di sekitarnya. Jadi itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di